Selamat bertemu kembali untuk anak-anak kami sekalian. Saya Dr. Andus Daniel Pasaribu MPD akan menjelaskan kepada anak-anak kami sekalian tentang teks editorial. Pertemuan yang ketiga ini kita bicara tentang teks editorial. Apa itu teks editorial? Kita lihat teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran atau yang membahas tentang hal-hal yang aktual, fenomenal, kontroversial. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Tajuk rencana itu seperti yang ada di dalam koran itu, yang seminggu sekali biasanya itu namanya tajuk rencana. Dia berisi berita utama atau headline. Fakta atau peristiwa sebagai bahan berita dalam teks editorial itu harus memperhatikan unsur-unsur. Apa itu unsur-unsurnya? Yang jelas dia berupa opini. Ya? Jadi kita lihat di sini dalam struktur teks editorial, ya, bagian strukturnya, ya, tubuhnya terdiri atas tiga. Satu namanya tesis atau statement, yang disebut dengan pernyataan pendapat. Kedua, argumentasi atau argumen. Yang ketiga adalah reiteration atau pernyataan ulang. Apa itu pernyataan pendapat? Yaitu bagian yang merupakan topik yang akan disampaikan. Umumnya itu di awal paragraf. Ya, apa yang akan disampaikan itu yang di awal paragraf itu namanya tesis. Ya. Jadi selama ini kita tesis itu karya ilmiah kata kamu. Jadi dalam hal pembahasan tentang teks itu, kalau namanya tesis, yaitu adalah suatu bagian yang merupakan topik yang disampaikan di awal paragraf dalam teks editorial. Yang kedua, argumentasi atau argumen. Penulis menyampaikan fakta yang terjadi di lapangan. Jadi kita lihat argumentasi, bukti-bukti. Tujuannya mempengaruhi atau meyakinkan. Jadi dalam teks editorial itu kalau dia sifatnya meyakinkan, mempengaruhi, itu sifatnya argumentatif. Yang ketiga, pernyataan ulang pendapat atau reiteration, yaitu bahagian ini merupakan penutup opini, berisikan penegasan kembali agar pembaca semakin yakin. Nah, inilah namanya struktur teks. Pernyataan pendapat, argumentasi, dan pernyataan ulang pendapat. Jadi ini adalah satu hal yang kita bahas dalam teks editorial. Lalu kita perhatikan struktur kebahasaan. Karena minggu yang lalu pertemuan kita tentang teks sejarah ada struktur kebahasaannya. Dalam teks editorial, struktur kebahasaannya meliputi konjungsi, sambung ya, adverbia, verba. Konjungsi, adverbia, verba. Apa itu konjungsi? Yaitu konjungsi, contoh-contohnya konjungsi yang menata argumentasi. Contoh pertama, kedua, berikutnya. Itu konjungsi ya, ini konjungsi, kata keterangan, kata sambung. Berikutnya, memperkuat argumentasi. Contoh seperti bahkan. Yang ketiga, hubungan sebab akibat. Seperti sejak, sebelumnya. Menyatakan harapan agar supaya. Inilah menyatakan bahwa dia dikatakan struktur kebahasaan yang berhubungan dengan konjungsi. Yang kedua, dalam struktur kebahasaan dalam teks editorial adanya adverbia, yaitu keterangan frekuentatif berulang-ulang, selalu, seperti, biasanya, sebagian besar waktu, sering, dan sebagainya. Itu namanya adverbia. Sudah? Berikutnya, struktur kebahasaan berikutnya verba. Verba itu atau kerja ya, ada namanya kerja material, verba rasional, verba mental. Verba material menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Ya, aktivitas fisik. Kalau ada kata menari, membaca, menulis, itu verba material itu. Maka dia dalam struktur kebahasaan. Berikutnya rasional, yaitu menekankan pada verba yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan predikat. Harus memiliki pelengkap. Jadi kita lihat dia verba rasional. Sudah? Yang ketiga,
verba mental, yaitu verba yang digunakan untuk mengajukan klaim. Contoh, banyak masyarakat yang khawatir tentang COVID-19. Khawatir, klaim ya, mengklaim. 2, menurut pendapat saya, pembelajaran daring perlu. Menurut pendapat saya, itu klaim. Menurut pendapat dia, kan diklaimnya. Nah, jadi itu namanya teks editorial yang berhubungan dengan verba. Jadi struktur kebahasaan adanya konjungsi, adverbia, verba. Berikut, kalau kita bicara tentang teks editorial, kita bicara tentang opini dan fakta. Ini sering ini ujian. Ya, opini itu adalah pendapat. Sudah? Jadi pendapat dalam teks editorial itu ya opini. Pendapat bisa yang negatif, bisa positif, bisa kasaran, bisa kritik. Fakta yaitu kenyataan apa adanya. Boleh situasi, bisa kondisi dan sebagainya. Sekarang kita lihat. Ini adalah spidol. Spidol ini fakta atau opini? Oh, fakta. Apa opinimu? Oh, spidol ini mahal. Spidol ini kalau dibuang mesti diambil orang. Nah, itu namanya opini, pendapat. Bisa pendapat itu bisa negatif, bisa positif, bisa saran, bisa kritik. Nah, jadi bisa kau bedakan mana perbedaan opini dengan fakta. Sudah? Opini dengan fakta. Jadi kepada anak-anak kami sekalian, bahwa teks editorial itu sering dipakai oleh seorang wartawan atau jurnalis atau dikatakan pempret, pimpinan redaksi. Pimpinan redaksi itu membuat teksnya, teks editorial, yaitu yang dibuatnya di sebelah kiri, ya, di sudut itu. Nah, jadi dia merupakan kumpulan-kumpulan berita yang memuat hal-hal yang bersifat aktual. Aktual itu hangat dibicarakan. Apa sekarang hangat dibicarakan? Oh, COVID. Fenomenal. Ya. Kontroversial, bertentangan. Nah, jadi kita lihat, kalau hal-hal yang bersifat ini dikatakan teks editorial. Sudah? Dan dia menyangkut headline. Jadi kepada anak-anak kami sekalian, pertemuan kita hari ini tentang teks editorial. Bagaimana struktur teks editorial, bagaimana tentang kebahasaan atau struktur kebahasaannya sudah kita bahas. Dan juga kita sudah membahas tentang opini. Apa itu opini? Apa itu fakta? Yang jelas bahwa kita bicara tentang teks. Apapun yang kita bahas adalah tentang teks. Pertemuan ketiga ini kita bicara tentang teks editorial atau tajuk rencana, ya, yang berhubungan dengan berita, yang berhubungan dengan jurnalis atau persurat kabaran, hal-hal yang menarik, hal-hal yang masuk akal, hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang kontroversial, itu bahasan dari teks editorial. Baiklah, pada anak-anak sekalian, demikianlah penjelasan saya tentang teks editorial, dan saya ingatkan supaya kamu mencatatnya, mengulang-ulangnya, supaya nangkap apa yang dijelaskan oleh gurumu. Maka kita lihat dalam buku kamu, di situ ada dibahas di bab 3. Bab 3, memahami isu terkini lewat teks editorial. Sudah? Yang meliputi 4 A, B, C, D. Lihat di daftar isi. Buka bukunya, daftar isi. Mengidentifikasi informasi teks editorial, itu A. B, menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. C, menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. D, merancang teks editorial. Jadi kita bahas tentang teks editorial. Bukan berarti kamu jadi sebagai wartawan, tapi yang jelas pengalaman Anda nanti luas mengenai tentang teks. Kalau teks sejarah kita minggu yang lalu, kita sudah tahu bagaimana teks sejarah, struktur teksnya. Sekarang kita bicara tentang teks editorial. Bagaimana tentang struktur teksnya, bagaimana dengan struktur kebahasaannya, dan bagaimana hal-hal apa saja dikatakan teks editorial, hal-hal yang aktual, fenomenal, kontroversial. Itu. Jadi tugas kamu membaca, membahas, dan sebagainya. Itulah pertemuan kita hari ini, dan tugas-tugas yang saya berikan supaya dikerjakan. Jangan salah, ya, masukkan ke Google Classroom. Terima kasih, sampai jumpa minggu berikutnya.